Untuk permasalahan parkir liar sebenarnya ada 3 persoalan mendasar ya, yang kalau ini tidak diselesaikan tidak akan menyelesaikan masalah ya. Ya tentu kita pertama kali apresiasi apa yang dilakukan oleh Dishub dan Satpol PP ya dalam menertibkan kemudian memberikan pendampingan sampai dengan peluang kerja ya. Tetapi yang tadi saya katakan di awal, 3 prinsip dasar ini harus segera dibereskan. Pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana kota-kota seperti di Jakarta dan Bodetabek yang terkait soalnya ya mengandalkan transportasi publik ya. Kenapa? Kalau seperti sekarang ya, artinya warga masih mengandalkan kendaraan pribadi baik itu motor atau mobil, maka bisa dipastikan yang kedua, mereka butuh parkir ya dimanapun mereka pergi. Kemudian berapapun jarak dekatnya maupun jauh ya, karena tadi kota kita menjadi kota motoris ya. Nah, karena itu akibatnya yang kedua tadi, kemana mereka pergi pasti butuh parkir. Nah, persoalannya ada yang disediakan cukup memadai, ada yang tidak memadai ya. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau tidak memadai, ini pasti akan menimbulkan parkir liar. Ya, kita tahu kalau parkir liar di situ ada peluang ekonomi. Masyarakat dengan mudah bisa menghitung. Kalau motor 2.000 misalnya, mobil 5.000, satu mobil, satu motor. Dalam hitungan 1 hari berapa? Jadi ini mengakibatkan peluang ekonomi yang dilirik baik oleh individu, kelompok sampai dengan organisasi yang lebih besar. Ya, artinya ada supply, ada demand. Ya, itu baru satu titik. Kalau kita bayangkan dalam satu lokasi banyak titik, mau minimarket, restoran, kafe, warung, sampai ke fotokopi misalnya ya, yang notabene sebenarnya tidak pernah menyediakan tempat parkir yang memadai. Ya, artinya disitulah timbul peluang parkir liar dan aslinya adalah pasti akan muncul juru parkir liar. Ketiga yang tidak kalah penting juga, yaitu tadi persoalannya adalah antara sistem transportasi massal kita dengan tata kota kita itu tidak pernah terkait. Ya, artinya misal dari rumah menuju ke minimarket atau menuju ke warung tidak terintegrasi dengan baik. Akhirnya ya udah naik kendaraan pribadi kan akhirnya, baik itu motor atau mobil mencapainya. Nah, 3 hal ini kalau tidak dibenahi, maka apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah DKI tidak akan banyak berubah. Ya, maupun Bodetabek juga saya rasa tidak akan berhasil untuk menghilangkan 2 pokok persoalan. Pasti parkir liar, yang kedua turunannya yaitu juru parkir liar. Persoalan utamanya tentu adalah bagaimana pemerintah daerah harus segera mempercepat pembangunan transportasi massal. Diiringi juga dalam tanda petik ya, mendorong warga mau beralih ke transportasi massal. Minimal dalam kegiatan kita sehari-hari, warga sudah terbiasa naik angkutan umum ya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik itu mobil maupun motor ya. Dalam seminggu misalnya, bisa nggak dalam waktu 1 minggu 2-3 hari menggunakan transportasi massal. Kenapa? Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi berarti mengurangi kebutuhan parkir ya. Nah, yang kedua, setiap bangunan ya sebenarnya sudah ada kewajiban untuk menyediakan tempat parkir yang memadai. Nah, persoalannya ini yang sering dilanggar. Selain lahannya terbatas ya, kadang-kadang tidak menyediakan parkir sama sekali ya. Inilah yang kemudian menimbulkan tadi parkir liar dan juru parkir liar. Artinya pemerintah harus berani menegakkan aturan, setiap tempat usaha, gedung perkantoran, sekolah dan sebagainya menyediakan tempat parkir yang memadai dan resmi. Caranya gimana? Ada 2. 1, pengelola tadi secara bersamaan ya dalam satu kawasan menyediakan parkir secara komunal, baik itu berupa area maupun gedung ya, sehingga setiap pengunjung diarahkan untuk parkir ke situ. Misalnya di Senopati misalnya, itu banyak sekali kan kafe-kafe gitu. Nah, pengusaha di Senopati harusnya menyediakan tempat parkir khusus sehingga tidak ada lagi parkir di depan kafe maupun parkir di pinggir jalan. Kalau tidak, pemerintah dalam hal ini Dishub di bawah BP Parkir wajib menyediakan gedung parkir publik. Sehingga pemerintah, dari Dishub maupun Satpol maupun bahkan pihak kepolisian bisa melakukan penertiban baik itu kepada parkir liar maupun juru parkir liar. Kenapa? Pemerintah sudah menyediakan tempat parkir yang resmi. Sekarang bola ada di pemerintah ya. Kepala daerah tentu sebagai kepala daerah mempunyai tanggung jawab. Apakah ini akan dituntaskan atau dalam tanda petik hanya sekedar operasi rutin ya. Nah, apa yang sedang dilakukan seperti penertiban ya, terus kemudian penangkapan
kemudian pendampingan alih profesi, itu saya dikatakan tidak menyelesaikan akar persoalan. Hari ini kita masih mudah dengan lihat dimanapun ya, orang parkir di tempat tujuan, tidak tersedia parkir, ataupun parkir tadi menjadi parkir liar dalam tanda petik beserta dengan juru parkir liar. Ya. Selama ini tidak diselesaikan, ya bisa dipastikan selama itu juga ada supply dan demand. Artinya di situ ada juru parkir liar yang secara kebetulan juga kita butuh tempat parkir, ya, yang dalam tanda petik tadi terdapat parkir liar. Nah, sekarang persoalannya, misal minimarket, restoran dan sebagainya, ya, menyediakan uang parkir, tapi masih dikenakan pungutan oleh juru parkir liar. Nah, disinilah menurut saya ketegasan dari pengelola, tentunya didukung oleh aturan oleh pemerintah, ya, bahwa setiap pengelola yang menyediakan parkir digratiskan tadi, maka siapapun yang membiarkan dalam tanda petik ada juru parkir liar, maka bisa diberikan sanksi. Misal, minimarket, restoran sudah tahu nih ya, parkir tersedia, tapi masih ada kendaraan yang dikenakan parkir yang mestinya gratis, maka pihak pengelola juga bisa dikenakan sanksi sebagai tanggung jawab ya. Karena bagaimanapun juga lahan milik mereka, pengelolaan oleh mereka, sehingga jangan sampai ada kesan lepas tanggung jawab. Bagaimanapun juga pengelola berhak untuk menertibkan, itu kan lahan-lahan mereka. Ya, artinya kalau ada juru parkir liar, tanggung jawab kan ada di pengelola, di lahan milik mereka. Jadi tidak bisa kemudian si pihak pengelola lepas tangan. Nah, pemberian sanksi harus tegas. Misal, kalau mereka membiarkan praktek-praktek juru parkir liar tadi, membiarkan si konsumen pelanggan dipungut biaya tadi itu, maka usaha tadi bisa ditutup misalnya, atau disegel sebagai bentuk efek jerah kepada masyarakat. Kita sudah melaksanakan upaya-upaya itu, baik itu dari pihak-pihak yang tempatnya ada parkir liar, contohnya mungkin sekolahan, mungkin itu tempat-tempat perbelanjaan, agar supaya apabila memang itu membutuhkan tempat parkir, harus sebelumnya itu disiapkan lebih dulu.